Baik. Tapi perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa kemudahan itu, kemurahan itu adalah sifat yang selalu berada di dalam hukum-hukum dan syariat. Sifat selalu berada dalam hukum-hukum dan syariat. Jadi kemudahan dan kemudahan bukan kita yang menentukan. Oh ini saya permudah, ini saya pergampang. Tidak. Tapi kalau seorang melakukan syariat itu, di syariat itulah ada kemudahan. Di syariat itu ada kemudahan. Jelas ya? Jangan seperti sebagian orang belakangan ini. Oh Islam itu kan agama banyak kemudahan, kemurahan, penuh dengan toleransi. Iya, penuh dengan toleransi. Benar. Tetapi jangan bikin toleransi sendiri. Jangan bikin kemudahan sendiri. Oh kan penuh kemudahan, kalau gitu tidak usah sholat. Begitu? Nah, itu tidak masuk akal ya. Oh kalau begitu penuh dengan kemudahan. Tidak apa-apa, non muslim ibadah di masjidnya kaum muslimin. Itu dapat dari mana pemahaman itu? Iya. Sudah berlalu dari Nabi SAW berserta umat Islam. Mereka jadikan masjid itu sebagai tempat beribadatan kepada Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jangan kalian beribadah kepada siapapun selain daripada Allah. Jadi tidak boleh di dalam masjid ada ibadah kepada selain Allah. Yang boleh di masjid itu terkait dengan non-muslim, boleh dia masuk ke masjid, non-muslim, tidak ada masalah. Dia ada keperluan masuk ke masjid, atau tidur di masjid, atau dijamu di masjid, beristirahat di masjid, itu boleh saja. Karena Thumamah bin Uthal ketika dia ditangkap oleh Nabi masih kafir, diikatnya di mana? Diikatnya di masjid. Dan Nabi SAW menerima tamu-tamu beliau di masjid. Menerima orang-orang non-muslim dan beliau di masjid. Jelas ya? Kalau hal yang seperti itu masuk di bab mubah. Ya, tidak dipermasalahkan. Tapi non-muslim ibadah di masjid, itu adalah hal yang dimaklumi akan keharamannya. Jelas ya? Dia melakukan kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepada Allah di masjid, itu dilarang. Nah inilah harus dibedakan antara dua hal. Jelas ya? Kalau dapat orang-orang liberal, akalnya penuh dengan syahwat, nah ini yang masalah ini orang-orang liberal ini. Semuanya ingin dia pergampang. Dia permudah sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Oh Islam itu kan mudah, gampang. Mudah dan gampang menurut siapa? Menurut akal dia. Menurut akal dia. Kalau ditanya apa dalil, nggak bisa menyebut dalil. Walaupun ada dalil dia sebut, oh itu katanya Nabi pernah terima orang Nasara. Mereka melakukan misa di masjid. Dari mana dapat riwayat? Semua riwayat yang mereka sebut itu salah paham akan maknanya. Terus riwayat-riwayatnya tidak ada yang kuat. Semuanya riwayat yang lemah. Tidak ada yang kuat dari sudut riwayat. Ya, karena asalnya mereka ini bukan pembahasan agama. Ini orang-orang liberal itu kalau di masa dahulu itu disebut sebagai zindiq. Kalau di masa sahabat disebut dengan nama munafik, kaum munafikin. Orang-orang yang tampilannya kemanusiaan, kita toleransi, menjaga persatuan antara sesama anak bangsa, menjaga kebersamaan, tapi hakikatnya mereka ini adalah para pemecah belah manusia. Orang-orang yang memerangi agama, ingin merusak dari kandungan-kandungan agama. Jadi harus dipahami orang-orang yang seperti itu. Karena seorang muslim, kalau dia tahu keislaman, dia bisa membedakan antara orang yang mengadakan perbaikan dan orang yang mengadakan kerusakan. Ya, itu sifat keislaman. Islam itu penuh dengan kemudahan, alhamdulillah. Penuh dengan kemudahan. Karena itu tidak ada di dalam sejarah umat Islam, ada sebuah negeri Islam, mengamalkan syariat Islam 100%, kemudian banyak masalah di dalam negerinya. Itu tidak ada di dalam sejarah. Masa keemasan di masa Nabi SAW, masa Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang datang setelahnya, sepanjang dia berpegang dengan syariat, semakin dia dekat, maka akan semakin banyak kemudahan. Dan banyak kebaikan di tengah masyarakatnya. Iya. Saya tadi sebut ya dari Umar bin Khattab. Orang Nasara pun datang di jenazahnya, menghadiri penguburannya. Imamul Auza'i, ini masa setelah Umar, 2 periode, sebab beliau dari Imam Tabi'in. Di masa Imamul Auza'i, beliau wafat itu ada orang-orang non-muslim di Syam yang datang. Di sudut-sudut kuburan. Mereka semuanya ikut bersedih dengan wafatnya seorang yang menegakkan keadilan di tengah mereka. Seorang yang menampilkan Islam. Nah, itulah Islam yang baik. Cuman memang di masa sekarang ini, ada orang-orang yang menampilkan Islam dengan bahasa-bahasa yang gak bagus. Nah, itu perlu juga kita waspadai. Nah, ini yang menjadi bumerang ya. Karena kaum munafikin yang satu ini, itu akan mencari celah dari orang-orang yang
jatuh, kadang dia tergelincir orang-orang ini, kadang kurang pemahaman agama, kadang bukan ahli agama tapi berani bicara masalah agama bukan pada tempatnya, kadang belajar ilmu tapi kurang di dalam memahami hal-hal yang terkait dengan tata negara, terkait dengan masyarakat. Akhirnya dimanfaatkan ya oleh sebagian kaum munafikin ini. Terjadilah hal-hal yang tidak baik di tengah umat Islam. Jelas ya? Karena itu seorang muslim, kalau dia adalah seorang yang belajar agama, maka dia tahu bahwa Islam itu mengumpulkan dua hal. Al-Hanifiyah dan As-Samhah. Ada kelurusan jalan dan ada kemudahan. Kemurahan. Nah,